Jadi kesimpulannya fix udah kita ketahui ya. Iya, Yang kita udah nemu titik terangnya, Pak. Tinggal solusinya kita buat nemuin si 7 titik air suci itu di 7 pantai yang berbeda. Insya Allah. Ya. Jadi intinya gini, sebetulnya sih yang bisa melakukannya itu jenengan, karena jenengan kan sebagai anaknya ya. Ya. Karena kan anaknya yang pasti untuk bisa nanti ke ini. Tapi sebentar. Oke, ini banyak semut tuh. Iya, banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat loper, subscriber, netizen dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa doa video walau hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bersama dengan Mbak Jija, yang dimana kita alhamdulillah sudah menemukan titik terang apa yang harus kita jalankan ke depannya. Ya. Mungkin di video sebelumnya itu saya udah sedikit menceritakan sama beliau ini, tapi kita itu untuk mencari atau mencocokkan, menguatkan lebih kuat lagi apakah betul atau enggak. Saya dalam arti bukan kurang yakin, enggak. Jadi untuk menghilangkan penasaran beliau ya. Dan dulu beliau pernah mendatangi salah satu praktisi, di situ ternyata akhirnya seperti apa, terus yang keduanya seperti itu, dan kita menemukan titik terangnya. Nah, ini yang harus dijalankan sih sebetulnya, yang harus datang ke tempat segoro pintu itu apa 7 pantai itu ya jenengan. Karena tadi di video sebelumnya itu saya udah menjelaskan bahwasanya di setiap pantai-pantai itu ada kayak semacam tempat yang dimana di dalamnya itu ada lilin, dan di situ memang ya kalau dibilang sulit karena ada yang jaga masing-masing. Nah, jenengan ini yang harus bisa menjalankan. Apa harus saya saja, Pak? Ya memang jenengan, karena yang lebih bagusnya itu karena kan jenengannya sebagai anaknya. Apa saya tidak bisa minta bantuan ke Bapak yang lebih tahu, yang lebih ngerti? Karena saya pertama kali, terus ditambah saya juga mempunyai anak kecil, Pak. Suami saya juga kerja. Terus siapa yang ngurus bapak saya di rumah kalau saya yang harus menjalankan itu? Saya bukan tidak mau, saya mau sekali berusaha. Tapi kalau mohon maaf, saya minta bantuan lagi ke Bapak. Kalau nggak keberatan, bisa sama Pak Ustadz. Insya Allah sih. Bil, kira-kira kamu siap nggak nemenin ayah? Siap nggak siap harus siap. Coba komen sahabat-sahabat semuanya, ditunggu komenannya. Apakah saya berangkat bantu? Kalau nggak gini aja, jenengan ini cukup komen bantu gitu. Silakan ditunggu komenannya. Nanti bukan dalam arti saya ini ya, kalau misalkan komenannya terbanyak, ini banyak ya, dan dibagiin juga ya, di share biar banyak yang nontonnya. Insya Allah video kita ini nanti insya Allah kita jalankan, tapi bukan karena ini enggak, jadi intinya pengen ini aja sih tuh. Saya sebenarnya keberatan karena saya tuh malu sama Pak Ustadz, minta tolong terus saya. Enggak. Harusnya saya yang jalan, ini sekarang saya minta tolong lagi sama Bapak, biar Bapak bisa mengusahakan semuanya. Insya Allah. Jadi intinya gini, filosofi hidup itu ketika ada orang yang meminta tolong, ini untuk prinsip hidup saya. Ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita, itu salah satu bentuk doa orang tersebut itu dikabul sama Allah. Jadi jenengan itu udah dikabul sama Allah untuk meminta tolong ya kepada kita. Jadi bagaimana kita ini cara menolongnya ya, semampu dan semaksimal kita bisa ya. Saya nggak tahu harus gimana lagi bilang ya. Terima kasih. Nah itu sama Pak saya bisanya itu sampai di sini, jenengan yang menjalankannya. Balik lagi sama iya kan, saya. Semampu dan sebisa saya bisanya sampai di sini. Pak, mohon Pak, saya minta tolong. Bil, gimana Bil? Bapak yang lebih ngerti, Bapak yang lebih tahu gimana caranya. Ini
Saya tuh nggak punya kemampuan apa-apa loh yang Bapak punya. Saya nggak bisa apa-apa, cuma Nanti saya bekalin, mau nggak? saya tetap nggak bisa Pak. Saya kasihan sama bapak saya di rumah, siapa yang jaga Pak? Berarti benar kata Bil ya, Bil. Siap nggak siap harus siap ya, Bil ya. Ya Pak, saya minta tolong, sama siapa lagi saya minta tolong. Ini yang harus kita mulai, ini ada salah satu pantainya. Cuman jauh juga dari sini. Perjalanan kita ini dari sini ke sana itu ada sekitar kurang lebih itu 13 jam. Habis itu kira-kira kalau misalnya si bapaknya dapat si air itu, terus mau diapain air itu Pak? Itu nanti insya Allah bisa disiramkan. Tapi saya mau nanya dulu, semenjak saya pagarin rumahnya itu 7 ini, itu gangguannya besar dahsyat? Kalau sebelum gangguannya bener-bener dahsyat banget Pak. Tapi saya berterima kasih lagi, balik lagi pas bapak kesono ke rumah saya, dan gak tahu yang bapak pagerin di rumah saya itu apa. Tapi alhamdulillah dia mulai mereda. Tapi tetap saja gangguan itu datang lagi, kayak ada ya yang saya jelasin itu, kayak ada seperti kayak dukun yang kemarin bilang kayak buhul gitu. Kayak apa sih? Kayak kain yang dibungkus, dilipet-lipet, dilempar ke depan rumah saya. Bola api ada nggak datang? Ada, tapi ada, nggak masuk. tapi nggak jarang, setiap hari, setiap malam. Sebelum bapak ke sono tiap malam Pak, anak saya saja sampai nangis terus. Sambil jalan ya. Iya. Cuman gini, nanti ya insya Allah lah kita bantu. Cuman yang harus diwaspadai, dihati-hati, ketika saya datang ke sana itu pasti yang di sana itu tahu, dan serangannya itu akan banyak ke rumah. Saya harus gimana Pak? Ya itu, makanya nantilah saya bekalin jenengan untuk di rumah. Iya. Karena tetap tanpa dibekalin itu bisa-bisa ya seperti itulah. Iya. Apa tuh? Awas, hati-hati. Takutnya ini kita kan udah di apa ini. Dia tahu Pak? Bisa tahu. Bisa tahu? Bisa tahu. Bapak saya di rumah sama bibi saya. Insya Allah. Tidak apa-apa. Insya Allah. Ini saya merasakan ini juga ada sesuatu ini. Karena benturan energinya ini sangat besar, sangat dahsyat. Jadi hati-hati. Mereka itu udah pasti tahu kalau kita ini udah datang ke tempat yang terakhir. Iya. Karena tempat yang terakhir itu saya tadi merasakan memang penyakitnya itu sama. Seperti orang tua jenengan. Apa dia bakal sembuh? Insya Allah. Makanya kan tadi saya kasih madu, saya kasih garam, ya kan, dan alhamdulillah ya kita juga tadi kita tanamin. Bapak merasakan kayak ada yang aneh nggak sih ya, Pak? Saya merasakan, tapi nggak apa-apa, kita masing-masing aja, nggak jadi masalah. Yang penting kan pertama kita nggak ganggu, dan kita urusan kita aja, kita masing-masing aja, nggak jadi masalah sih. Dari pertama kita jalan tuh kayak auranya udah beda, tapi saya percaya sama Bapak, saya di samping Bapak nggak mungkin Insya Allah. Iya. Jenengan jangan percaya sama saya, kalau jenengan percaya sama saya musyrik, jangan percayanya sama Allah. Iya Pak. Oke, jadi gini, nanti insya Allah saya bersama anak saya akan berangkat. Alhamdulillah ya Allah. Dan jenengan itu nanti di rumah harus hati-hati. Ya Pak. Ya, tetap waspada, dan ingat pesan saya, jenengan itu jangan pernah meninggalkan yang 5 waktu. Ya, Pak. Perbanyak lagi sholawat, ya. Pak. Perbanyak sholawat agar jenengan di rumahnya itu selamat, insya Allah. Nah, mungkin nanti perjalanannya itu yang saya jalani itu, kalau saya sebelum datang itu jenengan tetap waspada aja lah, karena saya itu perjalanan ke sana itu bukan memakan waktu sehari atau 2 hari. Berapa itu hari Pak? Paling sebentarnya ya 1 minggu. Jadi satu pantai menghabiskan 1 hari? Iya. Apa begitu sulitnya Pak? Iya, memang seperti itu. Kenapa nih? Ini kayaknya disungkalin bedul ya? Iya. Itu bisa seperti itu. Karena perjalanan dari satu titik ke satu titik itu jaraknya itu sangat
jauh. Dan kita nggak tahu aksesnya itu seperti apa. Apakah bisa diakses dengan mobil, dengan motor, apa hanya bisa dengan jalan kaki. Nah itu yang menjadi lama itu. Makanya saya estimasikan paling sebentarnya itu 1 minggu. Terus saya di rumah. Ya di rumah jenengan seperti biasa aja aktivitas. Nanti kan saya bekalin apa segala macam untuk pegangan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang menurut jenengan ganjil atau ada serangan, nanti itu kan ada garam tuh, jenengan taburin aja. Alhamdulillah. Ya Allah. Terakhir kita udah nemuin titik terang. Saya terima kasih, nggak tahu harus bilang apa lagi sama Pak Ustadz. Kayak saya udah mulai putus asa, tapi alhamdulillah udah ada caranya gimana. Oke. Jangan pernah berputus asa. Jadi tetap harus semangat aja. Sebentar, ini ada madunya masih ada nggak? Mana madu? Nanti jenengan itu tetap ini apa namanya, madu di rumah masih ada? Masih ada. Nah, tetap masih masih dikit lagi kayaknya, soalnya tetap konsumsi saya konsumsi itu terus. Nah untuk sahabat-sahabat semuanya, ya silahkan. Bagi yang mau pesan madu, di chat aja di 0878 0449 7988 ya. Di chat langsung. Dan bagi yang mau COD misalkan, langsung aja ke Shopee ya. Di situ ada nama tokonya itu Kang Adin Al Hikmah ya. Jadi bisa COD di situ. Oh ini kayaknya ada yang nggak terima ini serangan. Oke. Bill, ditutup aja untuk sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Diikutin terus, disimak terus perjalanan kita, dan jangan pernah di skip videonya, iklannya jangan pernah di skip, di share sebanyak-banyaknya, di subscribe bagi yang belum subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.